Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sobat ngaji ID dimanapun berada bersama kami dalam program reaksi Reaksi. reaksi ngaji ID bersama anak Kang Wajid dan Kang Dedi pastinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi tentang Presiden Prabowo lagi, nggak apa-apa. Oh, Nggak iya. apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Kan tentang ekspor beras dan ayam. Ini Kang Dedi nih. ekspor apa impor? Impor ya, impor apaan? Impor beras dan ayam Indonesia. Indonesia ke AS. Indonesia maksudnya Indonesia Berarti. dari AS apaan? Nah, kan kita ketahui bahwasannya Indonesia itu kan yang sangat luas sekali ya. Pasti kan yang namanya beras melimpah, ayam juga peternak ayam banyak gitu. Namun di sini ada yang membuat perjanjian itu ya antara kedua belah pihak itu sangat, menurut anak sih sangat, aduh, gimana ya Indonesia itu ya. Nih, kalau keuntungan negara kita yang diterima di Indonesia itu hanya satu. Keuntungan apa tuh? Tarif ekspor ke AS turun dari 32% menjadi 19%. Itu untuk Indonesia aja. Indonesia kalau ekspor. Kalau ekspor bayar pajak 19%. 19% dari 32%. Tapi kalau misalkan AS ke Indonesia, yang pertama tidak ada tarif ekspor ke Indonesia 0. Waduh. Berarti nggak Jomplang dong. Jomplang banget 0. Terus Indonesia wajib beli energi dari AS senilai 244 triliun. Aduh. Beli energi apa namanya? Energi aja. Iya, mungkin energi listrik atau energi listrik. pangan atau yang berkaitan dengan pangan. Gas mungkin ya. Gas dan Padahal Indonesia melimpah energi. Melimpah, semua tuh ada di Indonesia. Ada gas alam, ada sumber listrik juga banyak. Ada banyak. Air. Pembangkit tenaga listrik juga banyak. Tenaga uap. Terus yang ketiga nih Kang Dedi, Indonesia wajib beli 50 unit pesawat Boeing 777 dari AS. Wajib itu? Wajib nih. Terus yang keempat, Indonesia wajib lagi beli alat pertanian dari AS senilai 73 triliun rupiah. Ya kalau 5. Berarti nanti impor cangkul. Cangkul gitu ya. Atau kayak kebau kali ya, arit. Entahlah kayak gitu ya. Waduh. Terus yang kelima, akses masuk tol ke ekonomi Indonesia. Akses masuk total ke ekonomi Indonesia, akses masuknya. Akses masuk total ke ekonomi Indonesia. Akses masuk total. Maksudnya Amerika bisa mengintervensi ekonomi Indonesia. Aduh. Bisa mengakses. Maksudnya gimana tuh ya? 0% lagi. Terus yang keenam, Indonesia melalui LPI Danantara wajib bangun 17 kilang minyak senilai 130 triliun rupiah di Amerika Serikat. Itu gimana tuh? Bangun kilang minyak di Amerika? Iya, senilai 130 triliun. Di Amerika. Minyak Indonesia itu bukan? Iya, bukan Indonesia melalui LPI diantara wajib bangun 17 kilang minyak senilai 130 triliun di AS. Buat apa itu ya? Walau alam. Apa Pertamina mau jualan di sana? Walau alam misalnya. Terus yang terakhir ini yang ketujuh. Ada nggak sih teori mau jualan energi nggak gitu? Terus yang ketujuh, Indonesia wajib memberikan data warga nih, RI untuk dikelola perusahaan AS itu tuh, untuk apa tuh? Ya, pokoknya dituju itu. Data kita itu sebenarnya udah bocor dari udah lama sebenarnya. Aduh, gimana Kang Dedi gimana tuh coba? Daftar Facebook. Udah bocor ke sana. Ya, itu udah data kan ngisi data itu. Ngisi email, ngisi tanggal lahir ya kan. Itu data. Facebook servernya di mana? Wih, aduh. Gitu. Atau kita ngisi X ya kan, akun Twitter atau ngisi Instagram, bahkan sekarang TikTok. Snack video banyak lah ya. Shopee itu semua YouTube, itu adalah semuanya ya. Mereka itu mengumpulkan data. Aduh, berarti memang aksesnya ya data kita itu sebenarnya udah terekspos semuanya.
sebelum ada kerjasama ini. Apalagi ada kerjasama. Udah terang-terangan ini. Tinggal minta ke Kominfo bisa langsung dikasih. Aduh. Artinya kita sebagai warga negara nggak punya privasi lagi data kita. Gitu. Kalau tiba-tiba ada yang WA, ada yang SMS, yang aneh-aneh, nggak dari nomor nggak dikenal ya, data kita udah bocor. Aduh. Kadang-kadang dari India, Pakistan pernah tahu dari itu negeri-negeri yang itu. Gimana? Nah menurut Kang Deddy gimana tuh? Ini kita kembali kayak impor dulu nih. Ya. Beras dan ayam ya kena. Beras ayam kenapa harus nggak masuk ke sini tapi tadi ya? Nggak masuk. Energi apa itu? Iya, ini malah energi mungkin. MBG kali. Energi untuk MBG lagi. Energi untuk pangan ayam kan perlu yang namanya. Tahu kan? Perlu yang nama lampu kayak gitu. Iya, untuk lampu itu loh, pelampuan ayam. Banyak gitu. Pokoknya ini perjanjiannya tuh pedagang ini perjanjian dagang ya. Intinya kalau misalkan tadi di awal Indonesia bayar pajak ekspor 19%, sementara kalau Amerika 0% itu jomplang sekali. Jomplang banget. Sangat merugikan. Seharusnya Prabowo itu ya sebagai presiden Indonesia punya bargaining position gitu. Ya, punya bargaining position. Kenapa? Bisa nolak. Indonesia sebutuh apa sih dengan Amerika gitu, maksudnya dengan produk-produk Amerika gitu. Sebenarnya kemarin tuh pernah kita kan ada kasus 2025 itu iPhone di boykot kalau nggak salah iPhone berapa ya Kang? iPhone 17 kalau nggak salah ya. Oh iya. Di stop ya karena melanggar apa aturan. Bisa sebenarnya. Bisa ya. Bisa. Tapi kenapa sekarang semua ini gimana dok? Ya, entah apa yang terjadi dengan presiden kita sampai kemudian setuju-setuju aja dengan tawaran si Donald ini, ya Donald Trump. Kok bisa iya aja gitu loh dengan perjanjian yang sebenarnya merugikan negara kita ya. Ngapain misalkan kita katanya akan impor beras. Sebenarnya buat apa impor beras? Untuk apa kita melimpah? Sedangkan Prabowo itu sering pidato kita itu swasembada pangan gitu. Apa tuh? Apa itu? Swasembada pangan itu berarti melimpah, nggak perlu impor lagi. Tapi ternyata berita terbaru mengatakan Indonesia akan mengimpor beras, bahkan impor ayam. Ayam. Bahkan ada yang memberitakan tuh ayamnya tuh sangat super sekali Kang. Ayam super. Iya, jadi satu ekor ayam harganya 500.000. Waduh, ayam daya itu nggak sampai seperti itu. Itu namanya ayam apa itu? Mungkin ayam dari emas, betul emas. Aduh. Jadi kan aneh ya kan. Aneh banget. Ya mungkin kalau wajar saja kalau ayam harganya tersebut karena dari Amerika ya. Dari Amerika. Emang pertanyaannya di muka Bung Mimi ayam satu sama ayam yang lain beda ya? Pertanyaan. Mungkin ada bedanya kali. Bukannya kan ada istilah ayam negeri. Ayam negeri bahasanya bahasa lokal. Wih, Kalau ayam Indonesia kan kokoroyo gitu. Ya kalau orang sana? Kalau Amerika kokokokok. Makanya harganya mahal. Karena perjalanannya jauh kan. Amerika ke sini pesawat aja bisa 10 jam lebih. Itu ayamnya udah matang apa udah? Sedangkan ayam itu kalau ke sini nggak mungkin naik pesawat kan? Iya. Bisa naik kapal. Bisa berbulan-bulan. Itu dalam bentuk hidup. Ya ayam hidup. Ayam hidup. Diimpor. Makanya harganya mahal. Berarti kalau kayak gitu, bagaimana dengan pertanian kita dong? Yang peternak ayam di Indonesia berarti sangat itu sekali dong. Ya, maksudnya berdampak sekali dong kalau misalkan apa-apa impor. Petani beras kayak gitu. Dari Amerika. Kalau memang benar-benar terjadi ya impor beras. Oh, ini baru wacana. Kan pemerintah akan. Oh, akan. Ya, kemungkinan besar kan bisa terjadi karena kan presiden udah sering bolak-balik Amerika terus ya kan. Udah dekat terus sama Amerika. Kemungkinan besar terjadi. Nah, kalau terjadi, maka sebenarnya ini ya mencoreng keberhasilan Indonesia. Klaim Presiden Prabowo kita swasembada pangan, tapi ternyata masih impor pangan buat apa? Nah, kalau kita sudah melimpah pangan ngapain impor? Harusnya kita malah ekspor. Gitu. Kalaupun kita mau impor ya memungkinkan ya impor itu pangan-pangan yang bukan konsumsi secara umum. Misalkan ini beras super
gitu. Itu kan terbatas ya kan. Yang konsumsi itu orang-orang kaya yang nggak bisa makan beras kayak kita gitu, beras yang 12.000, 10.000 nggak bisa. Pengennya beras impor. Kan sebenarnya itu perjanjian dagang biasa lah antar negara ya kan. Bilateral ya, dua negara kan. Dengan Jepang sendiri kita ada impor beras Jepang, ada juga. beras Yang impor biryani itu dari Arab juga kita impor. ada juga. beras Arab. Biryani ya namanya. Ya, ada beras Poran dan Beras Poland. sebagainya. Oh iya. Sebenarnya wajar saja. Yang tidak wajar itu nanti kalau seandainya kita itu mengimpor beras yang menjadi konsumsi umum untuk masyarakat biasa. Maksudnya dari segi apa nih? Dari segi kualitas berasnya atau memang Dari sama segi aja kayak kita makan makanan sehari-hari? sama, tapi nanti jadi produk lokal itu akan terkalahkan. Ya, itu yang dikhawatirkan. Atau produk lokal tadi kalau misalkan itu ada intervensi ekonomi, Berarti luar negeri atau Amerika itu bisa mengintervensi harga. waduh. Harganya harusnya harga beras di Indonesia itu murah, misalkan 10.000 atau bahkan di bawah 10.000, karena ada beras impor yang lebih murah karena mahal ya, mahal, nggak laku. Tentu mereka sebagai eksportir kan, wah ini gimana nih ngimpor beras ekspor beras ke Indonesia rugi nih, nggak usah investasi lah nih di Indonesia. Akhirnya Indonesia lebih lagi misalkan, kenapa nggak mau investasi? Ya rugi lah, orang harga beras di Indonesia murah, beras kita nggak laku dong. Kalau mau tetap kita invest, naikkan harga beras. Nah, akhirnya harga beras kita jadi naik. Rakyat menjadi semakin terjerat karena mekanisme itu. Kan sudah terjadi misalkan di BBM. Oh, BBM diam-diam naik nggak sih? BBM kan zaman dulu kan Pertamax itu masih terjangkau kan. Pertamax itu kalau nggak salah harganya sekitar 9.000. Pertamax itu 9.000 ya Kang? 9.000 sampai 10.000 gitu. Pertalite itu 7.000. Kalau sekarang? Nah, BBM dari yang swasta nggak laku kan? Mereka kan mahal. Sekitar 12.000 sampai 13.000. Ya, nggak ada investor minyak yang mau jualan di Indonesia. Akhirnya dibuatlah mekanisme harga Pertamax sama dengan harga yang swasta. Naik Pertamax. Aduh. Gitu. Pertalite efeknya juga ikut naik juga, yang tadinya 7.000 jadi 10.000 kan sekarang. Gitu, efek daripada kita mengimpor ya yang tidak ada remnya. Apalagi ini masalah makanan ya kan, makanan beras dan ayam. Ayam yang pokok banget ya di sini tuh pasti namanya ayam tuh Indonesia tuh banyak banget kuliner ayam ya kan, banyak banget yang dimasak untuk olahan ayam itu kan. Ya, maksudnya favorit lah ya nasi apalagi kan bahan pokok kayak gitu ya. Jadi menurut Kang Deddy itu memang sangat miris sekali ya. Ya harusnya ya impor jangan terlalu jor-joran lah, apalagi dari Amerika ya kan. Itu karena kedekatan besti atau memang ada udang di balik batu gimana? Ya karena iya gitu, iya kan sesuatu iya baik. Presiden kita sekarang itu kayaknya Amerika sentris. Apa sentris maksudnya? Ya, apa-apa Amerika. Jadi kalau Amerika ngomong A langsung setuju. Rujukannya ke sana. Iya, sebenarnya itu nggak bagus. Karena Amerika itu kan negara, kalau dalam kajian Islam itu negara kafir harbi fi'lan. Kafir harbi, penjajah yang memusuhi umat Islam secara terang-terangan. Nah, gitu. Harusnya Indonesia nggak usah kerjasama sama Amerika. Amerika nggak kerjasama sama kita. Justru Amerika yang rugi loh. Kok malah kita yang seolah-olah kita butuh Amerika? Kita nggak butuh Amerika. Justru Amerika butuh Indonesia. Makanya kan dia ekspor ke sini kan. Justru, makanya kalau Prabowo punya bargaining position, wah Donald Trump nggak mau saya tarif-tarif kayak gitu, antum 0 saya 0. Gitu. Kalau perlu nggak usah jualan di Indonesia lah. Banyak kok yang mau jualan di Indonesia yang mengikuti aturan kita. Gitu. Iya, kalau banyak ya. Kalau Presiden Prabowo berani, kalau nggak berani ya efeknya kayak gini. Ya kan wacana ya, ini semoga hanya wacana. Jadi Pak Presiden itu mungkin ya berpikir-pikir dulu atau gimana gitu ya. Iya. Apalagi kan di bulan Ramadan ini semoga kan iya gitu kan. Kan Allah kan puasa. Ya pastilah kalau muslim harus puasa tuh.
Baik, mungkin itu saja dari kami Sobat Ngaji ID dimanapun berada. Kalau misalkan ada komentar boleh ya di kolom komentar. Gak usah segan-segan. Ya, mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.